Saudara sekalian yang terkasih, Minggu Palem atau Minggu Palma adalah prolog pembuka kita memasuki pekan suci di mana peristiwa Paskah Tuhan akan kita rayakan, kita renungkan. Paskah Tuhan itu artinya Yesus yang menganugerahkan berkat-Nya melalui hidup sengsara, wafat, dan bangkit. Itulah peristiwa agung di dalam iman kita yang membuat setiap orang diberi kesempatan dianugerahi karya keselamatan dari Tuhan. Maka Minggu Palem ini kita sungguh-sungguh diajak oleh gereja, dibuka waktu yang penuh dengan pesan penting di dalam perayaan Paskah ini lewat Minggu Palem. Ada dua peristiwa penting tadi yang kita hayati. Tadi tokoh utama yang ada di ibadat di luar gereja adalah khalayak rame, rakyat biasa, masyarakat pada umumnya. Sedangkan tokoh utama yang ada di dalam bacaan kisah sengsara yang kita dengarkan di gereja tadi, tokoh-tokoh penting, para imam-imam, bahkan imam kepala, ahli Taurat, Pilatus pemimpin pemerintahan saat itu, para pasukan yang menjaga, yang menangkap Yesus, pengkhianat murid Yesus, salah satu yang mengkhianati gurunya. Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terhormat karena statusnya di institusi agama, terhormat karena statusnya di pemerintahan, terhormat yang statusnya karena lebih mementingkan uang daripada Tuhan yang dilambangkan dengan pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Itulah yang seringkali menjadi kemuliaan di dunia ini, dan itu sungguh-sungguh tidak mampu menerima kehadiran Tuhan yang ingin datang menyelamatkan mereka. Mereka dengan rasionalisasinya, dengan status dan kekayaan, dengan kedudukannya, menolak Tuhan. Bahkan bisa mencari alasan supaya Yesus dihukum mati, disalibkan. Semuanya itu bisa dikelola oleh mereka yang hebat-hebat itu, supaya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka saudara sekalian yang terkasih, yang perlu kita perhatikan, kita renungkan adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang sangat dekat dengan manusia sederhana, khalayak rame, orang-orang biasa, orang-orang kecil yang tidak punya pamrih. Hidupnya sungguh-sungguh menjadi persembahan bagi Tuhan. Bahkan apa yang melekat di dalam dirinya, tubuhnya dipakai untuk memuji Tuhan. Apa yang ia miliki dari sekitarnya itu juga dipakai untuk memuji Tuhan melalui hasil bumi, melalui pakaian-pakaian, melalui keledai yang tadi sudah kita renungkan secara singkat. Apapun yang ada dalam dirinya, bersama-sama itu dijadikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia menyadari inilah Raja kita, Hosana, Putra Daud, Mesias yang datang ke dunia di dalam pribadi Yesus yang mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, yang membiarkan dirinya dipukuli, diludahi, diolok, dan seterusnya. Itu
bagi orang kecil adalah kasih total yang menyelamatkan. Tetapi bagi orang besar, orang yang berkedudukan, orang yang hanya mementingkan harta dunia, ini adalah batu sandungan yang harus disingkirkan. Akhirnya Yesus disalibkan karena membahayakan mereka-mereka yang mengejar kehormatan di dunia belaka. Maka dari sini kontradiksi bagaimana pribadi yang hanya mementingkan egonya dan pribadi yang mementingkan jiwanya bersama dengan Tuhan itu sungguh-sungguh bertolak belakang. Misteri Tuhan, karya keselamatan Tuhan selama pekan suci ini diberikan kepada kita untuk kita jadikan renungan. Apa yang bisa kita lakukan? Yesus ketika dihadapkan kepada orang-orang besar itu, ada satu sikap yang bisa kita contoh. Menghadapi orang-orang yang serakah, orang-orang yang main kuasa, orang-orang yang licik, orang-orang yang menggunakan kekayaannya untuk mencari kepentingan kemuliaan dirinya sendiri itu. Yesus diam. Yesus diam, tidak mau menjawab kalau hal itu tidak hal yang penting. Yesus diam karena dia taat pada kehendak Bapanya. Yesus diam, tidak melawan. Itu tandanya Yesus hanya mengatakan, engkau sendiri mengatakan bahwa aku Mesias. Di dalam diam Yesus mau menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan melalui dirinya. Di dalam diam itu kita juga akan merenungkan cara Tuhan menyelamatkan kita. Cara Tuhan untuk bertahan bagaimana dia setia kepada kehendak Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh kuasa dunia. Dan saat itu ada pribadi yang akhirnya mengakui siapa Yesus. Ketika Yesus wafat, bait Allah terbelah dua sampai ke bawah. Seorang kepala pasukan berdiri di hadapan Yesus yang wafat di salib itu. Ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini dikatakan oleh penginjil supaya akhirnya dengan diamnya Yesus itu kita semua juga mampu merenungkan dengan hati yang diam, hati yang penuh dengan kekusukan itu, akhirnya mengakui sungguh inilah karya Allah yang menyelamatkan kita semua. Maka mari saudara sekalian kita memasuki pekan suci ini dengan lebih banyak merenungkan misteri Tuhan. Dengan kontemplasi, dengan meditasi, dengan doa, dengan diam, kita merasakan Tuhan yang hadir solider bersatu dalam hidup kita. Amin.